Saudara, yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia siang hari ini soal polisi yang telah menetapkan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi, yakni pihak swasta berinisial DR dan ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Kini publik menuntut transparansi penanganan kasus tersebut. Setelah melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait 3 dugaan kasus korupsi dan pencucian uang, polisi menetapkan 2 tersangka. Ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Asabri, Batubara PLN, dan Krakatau Steel. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan 1 tersangka lainnya dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kasus kini berada di tangan Kejaksaan setelah Polri melakukan pelimpahan. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyebut akan mempelajari terlebih dahulu 3 perkara dugaan korupsi tersebut sebelum memeriksa Febri. Kan baru hari ini kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama memastikan profesionalisme dalam perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Meski tersangka pihak swasta sudah ditahan, lain halnya dengan ex-Jampitsus. Komisioner Komisi Kejaksaan RI Nur Rohman menilai belum ditahannya Febri karena penyidik di Kejaksaan baru mendapat pelimpahan kasus tersebut. Tapi menurut Anda tidak ditahannya Febri Ardiansyah, ex-Jampitsus ini sesuai dengan prosedur hukum ya? Ya, tentunya itu penahanan ataupun tidak penahanan itu kan kewenangan di penyidik gitu kan. Dan di sini penyidik di jaksa itu kan baru mendapatkan pelimpahan. Sehingga tentunya perlu ada mekanisme biar perkara ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun, pelimpahan kasus mendapat sorotan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai perlu adanya transparansi soal pelimpahan kasus. Menurutnya, ada potensi konflik kepentingan lantaran tersangka yang diperiksa merupakan mantan pimpinan institusi tersebut. Kelemahannya nanti adalah apabila tidak cukup bukti dan buru-buru dinaikkan statusnya ke P21 dan dilimpahkan tahap 1 dan tahap 2, maka ada pengalaman jaksa yang akan berbahaya untuk dinaikkan ke penuntutan di pengadilan karena kurangnya cukup bukti. Atau kemungkinannya ya, jaksa sendiri yang akan mengumpulkan lagi bukti. Nah, ini akan terjadi konflik of interest. Ya, jadi ada kepentingan yang tentunya nggak mungkin dia melakukan penambahan bukti dengan memeriksa lagi, di mana yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi tersebut, yaitu Jampitsus. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ada transparansi dalam masyarakat. Saya kira itu yang harus kita perhatikan dan kita kawal terus kasus ini. Demikian, terima kasih. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai 476 miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg. Tim Liputan Kompas TV.